Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Kita tetap uber berita tentang koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Bertepatan hari ini, Ketua Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Apakah ini minta restu ke Pak Surya Paloh atau ada tugas yang diberikan Pak Surya Paloh, atau benar-benar sinyal-sinyal yang bakal mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita bacakan beritanya dari Detik News. 2 jam bertemu AHY Surya Paloh sesuaikan frekuensi koalisi. Jakarta, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pertemuan secara tertutup yang berlangsung selama 2 jam. Apa yang dibahas? Pantauan Detik.com, Rabu 26 Oktober 2022 pukul 14.15 tadi di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta. Paloh dan AHY berjalan keluar gedung. Terlihat Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Wakil Ketua Umum Demokrat Beni Kaharman mendampingi Paloh. Paloh mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal soal proyeksi pembentukan koalisi dan urusan penentuan cawapres Anies Baswedan. Saya menemui undangan Mas AHY. Udah lama nggak makan siang, kata Paloh. Biasa pasti bahas hal lain. Kalau nggak sayang sekali pertemuan makan siang nggak bahas apa-apa, kata Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara. Pertama bahas soal kesehatan saya, mulai sakit-sakit dikit, kena flu, itu aja, tapi hal-hal lain juga kita bicarakan. Paloh mengatakan saat ini bakal poros koalisi yang sedang terjalin antara Nasdem, Demokrat, PKS masih terus menyesuaikan frekuensi. Dia memastikan hubungan yang terjalin di koalisi semakin kokoh. Ya, mudah-mudahan, moga-moga koalisi ini terbentuk, demokrasi ini bisa tumbuh dengan banyaknya calon-calon pemimpin yang mencalonkan diri. Tapi sayang kita terbatas dengan ambang batas presidensial threshold. Aturannya presidensial threshold ini harusnya 0%. Jadi anak-anak bangsa yang terbaik ini, anak-anak bangsa yang mempunyai kapasitas, silakan mencalonkan diri. Jadi kita banyak pilihan. Koalisi memang sedang menyesuaikan frekuensi apa yang barangkali bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas hubungan yang baik selama ini sudah terjalin semakin memperkokoh semangat, kata Pak Surya Paloh. Hanya, kata dia, ketiga parpol masih mempertimbangkan soal momen deklarasi koalisi. Soal penentuan cawapres, Paloh mengatakan hal itu masih belum ditetapkan. Waktunya kapan untuk deklarasi? Hari cari baik, bulan baik. Jadi Pak Surya Paloh ini cari hari baik dan bulan baik, katanya. Cawapres belum ilmunya, tapi kita kalau sudah melihat indikasi-indikasi ini kayaknya Mas AHY ini kuat sinyalnya nih untuk mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan menjadi cawapresnya di 2024. Biasanya tim-tim kecil pertemuan hari Jumat kemarin hanya diwakili oleh para petinggi-petinggi partai, tidak diwakili, tidak hadir sama Mas AHY. Tapi kemarin ketika tim-tim
petinggi-tinggi partai Nasdem, Demokrat, PKS ini bertemu di kediaman Pak Anies Baswedan, dan juga dihadiri oleh Mas AHY, Ketua Partai DPP Partai Demokrat. Sekarang berkunjung ke temu Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Pertemuan beliau tertutup. Apakah ini sinyal kuat? Apakah ini benar-benar koalisi ini makin solid? Moga-moga makin solid. Moga-moga koalisi ini dapat terbentuk dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Silakan teman-teman tulis di komentar-komentarnya bagaimana kalau Pak Anies Baswedan dicalonkan menjadi calon presiden dan didampingi oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana tanggapan teman-teman pasangan Pak Anies dan Mas AHY? Kalau saya dari konten-konten sebelumnya saya sudah menganalisa, saya sudah ngasihkan pandangan bahwa selayaknya bangsa ini dipimpin generasi muda. Karena generasi muda itu politik saling sandra itu belum ada, jangan sampai ada. Beliau orang-orang anak-anak pemimpin muda ini benar-benar fresh, punya intelektual, punya kapasitas, punya etika, punya moral, punya kemampuan menurut saya ini, dan punya elektabilitas yang cukup untuk diusung jadi capres dan cawapres. Jadi kalau seandainya pengen mengendos dari luar partai untuk cawapres Pak Anies, saya lebih cenderung mengendosnya itu Bukovipa Indra Prawangsa untuk bertarung di pemilihan suaranya itu di Jawa Timur. Jadi itu pandangan-pandangan saya, itu gambar-gambar saya bahwa ini sudah kuat atau sudah kuat indikasinya bakal cawapresnya Pak Anies Baswedan adalah Mas AHY. Tapi kita tunggu kesepakatannya seperti apa. Kita ini hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memberikan pandangan, karena dari syarat yang diutarakan sama Pak Anies Baswedan, mulai dari calon cawapresnya itu bisa mendongkrak suara di pemilu yang bisa membawa kemenangan, bisa menjaga stabilitas koalisi, bisa membantu di pemerintahan. Nah, ketiga-tiganya ini 1, 2, 3 itu udah bisa kita nilai elektabilitasnya. Mas AHY bisa, insya Allah bisa mendongkrak suara Pak Anies Baswedan. Bisa yang kedua bisa menjaga stabilitas koalisi. Kita lihat, mudah-mudahan Mas AHY bisa menjaga itu. Yang ketiga bisa membantu Pak Anies nanti di pemerintahan. Kalau penilaian untuk membantu ini berarti kerjasama antara presiden dan cawapres nanti itu atau chemistry-nya itu baik gitu. Jadi mudah-mudahan ini sinyal-sinyal bahwa koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKS segera mengumumkan siapa cawapresnya. Karena kita sebagai pendukung, kita sebagai simpatisan yang berharap untuk Pak Anies memimpin bangsa ini ke arah lebih baik lagi. Kita ingin demokrasi tumbuh lebih baik, kita ingin partai-partai yang ada sekarang ini bisa berbicara tentang kepentingan bangsa, peduli terhadap kepentingan bangsa kepada rakyat. Kita berharap Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat bisa mempelopori bagaimana partai ini bisa berjuang untuk mewujudkan bangsa ini lebih baik lagi.
dan pemimpin kita nanti dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah. Tetap kita amati, tetap kita cermati bagaimana perkembangan koalisinya Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sahabat-sahabatku, tunggu berita-berita selanjutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Kita insya Allah yakin Allah akan memberikan kita pemimpin yang adil dan amanah, yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.